Ya, langsung saja. Di sini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan ya, Bu ya. Yang pertama ada dari Iwayan Tanjung Aryasa dari UNBI. Pertanyaannya, apakah ada cara sederhana yang di skala lab untuk menghasilkan nanopartikel yang ramah lingkungan? Dan faktor apa yang bisa membuat kegagalan pada produk nanopartikel? Seperti itu, Bu. Mungkin bisa Ya, dijawab dulu, Bu. ya, oke. Jadi ini produksi nanopartikel pada skala lab ya pertanyaannya ya. Kami di IPB terkait dengan memproduksi nano, beberapa tim kami di fisika mencoba dengan berbagai macam teknologi, mulai dari secara biologi menggunakan bakteri, kemudian dengan cara kimia kita lakukan dengan hidrolisis dan seterusnya. Kemudian secara fisika kami pernah menggunakan electrospinning. Kemudian ada teman kami yang tim berbeda pernah menggunakan hidrotermal untuk mendapatkan nanopartikel untuk aplikasi biomedis. Kemudian ada yang menggunakan cara fisika mechanical milling seperti yang pernah saya lakukan seperti itu. Untuk pada skala lab ya. Kalau dan ultrasonikasi. Ya kalau ramah lingkungan, kacamata pandang ramah lingkungan itu kan bagaimana memproduksi nanopartikel itu tidak menimbulkan limbah baru. Ya dari kacamata saya ya, tidak menimbulkan limbah baru. Berikutnya ya efisiensi energi. Jadi instrumen yang kita lakukan itu berkaitan dengan energi yang digunakan itu bagaimana? Ya energi berkaitan dengan konsumsi listrik, waktu yang diperlukan, gitu ya. Nah itu bagaimana? Nah kemudian ya sejauh ini yang terus kemudian pertimbangan berikutnya adalah meskipun itu pada skala lab, rendemen yang dihasilkan itu bagaimana gitu ya. Oh ya, dan teman kami ada juga yang melakukan, mahasiswa saya S3 ada yang melakukan nanopartikel dengan autoclave dengan cara steam explosion. Ya. Dihasilkan juga nano di bawah ukuran 100 nanometer. Mahasiswa S3 saya ada yang melakukan itu terhadap TKKS. Nah, meskipun itu skala lab, bagaimana rendemen yang dihasilkan ya terkait dengan nanopartikel itu? Ya, menurut saya mechanical milling adalah hasil rendemen paling besar yang didapatkan. Ya secara biologi, secara kimia juga bisa ya rendemennya banyak. Tapi kan kalau secara kimia itu ya sekali lagi itu akan menghasilkan suatu limbah ya. Kalau secara biologi ya itu ramah lingkungan gitu ya. Ya atau dikombinasi gitu ya, atau dikombinasi menggunakan biologi, menggunakan fisika, mechanical milling gitu ya. Kalau hidrotermal itu konsumsi listriknya kan besar ya. Ya, elektrospinning itu rendemennya yang saya tahu kecil ya gitu. Jadi ya kalau pada skala lab mungkin kalau hanya dibutuhkan ukuran gram gitu ya ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sudah dibutuhkan dalam ukuran kilo ya itu masalah. Karena skala lab pengalaman saya di STP juga 3 kilo sampai 5 kilo untuk pembuatan komposit ya. 1 kilo pun juga nggak bisa. Saya pernah lagi ke labnya DIC Astra, dia punya alat yang mini lab gitu, ya sama minimal 3 kilo. 1 kilo bisa tapi tidak homogen ya, agak sulit gitu. Ya minimal 3 kilo gitu ya. Untuk ranah kilo itu kalau pada lab rendemen itu ya mungkin kombinasi biologi sama fisika yaitu yang memungkinkan menurut saya. Begitu Pak jawaban saya. Baik, terima kasih banyak Bu Ya. Siti. Selanjutnya ada pertanyaan dari M. Yani dari UMSU Medan terkait riset komposit alami menggunakan epoksi resin. Apakah katalis yang sesuai untuk epoksi resin tersebut, Bu? Ya. Kemudian bagaimana cara untuk memproduksi nanofiber dari serat sawit seperti itu, Bu? Jadi epoksi resin ya. Saya gunakan epoksi pada proses pembuatan anti peluru. Jadi pada proses pembuatan ini sekarang sekarang pada komposit yang saya hasilkan pada body face ini sudah nyampe pada prototype industri. Ya sekarang lagi proses nego atau penerapan di Kemenhan gitu ya. Nah, epoksi resin saya gunakan di body face ini. Sejauh yang saya tahu epoksi itu yang saya gunakan itu kan dalam bentuk cair ya.
pembuatan kompositnya kan dalam bentuk cetak dingin, gitu ya. Bukan cetak panas menggunakan injeksi molding. Jadi menggunakan cetak dingin, resin coupling agent atau compatibilizer yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara untuk menghubungkan ikatan molekuler gitu ya antara serat alam itu dengan resin ya bisa digunakan silen. Jadi silane. Mungkin kayaknya ada di sini ya tadi Silquest. Saya pakai ini ada di sini kalau nggak salah ya. Tunggu. Ini resinnya yang saya gunakan ada di sini. Nah ini, tunggu. Nah ini. Aduh, tunggu ya, bentar. Ini nih. Nah, saya menggunakan coupling agent atau compatibilizer itu saya pakai Silquest ini. Atau silane. Silane itu tipenya ada A187. Ya, aduh ya. Ada tipe A187 sama A1000 ya. Nah, itu bisa dicoba, Pak, gitu. Bisa dicoba menggunakan itu sama-sama dalam bentuk liquid gitu ya. Jadi epoxy itu liquid, silen itu liquid gitu. Nah, silen itu ya pembelian minimal 5 liter gitu ya. Masih terjangkau lah gitu ya. Untuk skala lab masih bisa. Nah, itu silakan dicoba, itu pengalaman pribadi, saya pernah menggunakan itu ya hasilnya bagus. Gitu. Ya, jadi untuk membuat nanofiber dengan menggunakan fibrilasi bisa, ya. Jadi dengan menggunakan fibrilasi itu waktu itu kita lakukan kerjasama dengan LIPI Biomaterial di Cipinang, gitu ya. Jadi menggunakan istilahnya pembuburan terlebih dahulu gitu ya. Jadi sawitnya, tapi itu banyak bahan kimianya yang digunakan ya. Jadi awalnya tandan kosong kelapa sawit itu kita lakukan delignifikasi dengan menggunakan NaOH dan peroksida. Nah, berikutnya kita lakukan fibrilasi dengan menggunakan ya waktu itu kita pakai peralatan yang di Cipinang itu sehingga dihasilkan nanofiber gitu. Nah, tapi prosesnya untuk mencapai sebelum ke fibrilasi ya kita menggunakan mechanical milling seperti yang ada di video tadi. Ya sawit itu kita kita fibrilasi dulu secara mekanik sebelum ke pembuburan tadi ya. Kita fibrilasi secara mekanik sehingga dihasilkan serat-serat panjang yang sudah terurai antara spikelet dan staknya gitu ya. Jadi kan ada sawit itu TKKS-nya itu kan ada yang sabutnya dan ada tengahnya itu ya, ada spikelet sama staknya. Nah, itu kita urai dulu ya, diurai dulu, berikutnya baru bisa dilakukan fibrilasi secara ya saya sih mungkin kalau secara tulisan biasanya nulisnya waste milling ya. Jadi menggunakan fibrilasi secara basah gitu ya. Nah, basah pun menggunakan bantuan bahan kimia gitu ya. Nah, itu yang pengalaman pribadi yang pernah saya lakukan ya Pak ya. Gitu. Mendapatkan nanofiber dalam bentuk dalam bentuk long fiber gitu ya. Kira-kira begitu Pak jawaban saya. Baik, terima kasih Bu Siti. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari baik Ike Nur Sofia dari UGM. Ya, pertanyaannya yaitu karakteristik dari material seperti apa yang diperlukan, terutama untuk aplikasi nanokomposit pada aplikasi helm seperti itu, Bu. Untuk helm itu saat ini saya belum menggunakan material nanopartikel atau nanofiber. Yang saya gunakan adalah serat pendek dan mikropartikel. Serat pendek itu pada lolos 60 mes dan mikropartikelnya lolos 200 mes. Karakteristik apa yang dibutuhkan? 1. Untuk helm itu ada uji SNI dengan standar kecepatan motor itu 60 km per jam. Pengujian SNI meliputi pengujian jatuh tumbukan pada ketinggian 6 meter, ya 6 sampai 6, 7, 8. Saya persisnya lupa, tapi ya intinya minimal 6 meter lah ya. Helm itu dijatuhkan 6 meter pada suatu bidang yang datar dan setengah lingkaran, gitu ya. Logam. Pada bidang di bawahnya itu logam,
datar dan setengah lingkaran. Itu pengujian yang pertama. Pengujian yang kedua adalah helm ditusuk. Dilakukan penusukan dari tiga sisi. Jadi di atas, di umbun-umbun kita begini, sama di samping, sama di belakang kalau nggak salah ya. Jadi ada pengujiannya itu untuk mekanik seperti itu, uji SNI. Nah, kalau secara uji test space yang kita lakukan skala lab, yang paling penting adalah impact, ya, impact dan hardness itu ya. Jadi pengujian impact baik itu menggunakan ISOT atau CRP. Nah itu kalau dari skala lab terhadap test space yang kita lakukan. Kemudian hardness ya kita bisa menggunakan yang Brinell atau Rockwell gitu ya. Kita bisa menggunakan itu dan impact pada test space-nya. Tapi kalau pada fisik helmnya pengujian yang penting adalah itu kita mengikuti metodenya SNI. Pengujian SNI selain mekanikal adalah thermal. Thermal yang dilakukan oleh SNI itu, helm itu harus tahan molding screen cage pada suhu ruang, suhu panasnya 50, suhu dinginnya minus 20. Ya. Jadi pada 3 kondisi suhu itu, helm tidak boleh mengalami molding screen cage. Bahasanya itu tidak boleh mengalami perubahan dimensi. Nah, jadi mengacu pada pengujian itu, ya itu penting untuk dicapai. Gitu. Nah, perhitungan secara fisika adalah untuk pengujian itu dari test space itu kita harus mampu menghitung konstan redaman pada helm itu, bahan helm itu berapa. Karena jika itu mengacu pada uji tusuk dan uji jatuh, itu akan berlaku prinsip momentum atau tumbukan. Nah, pada prinsip momentum yang terjadi adalah bagaimana kita menggunakan konsep sistem pegas untuk menentukan konstan redaman yang ada pada material itu. Kalau ditanya siapa yang berperan terhadap meredam tumbukan itu, sawitnya, fibernya. Jadi keberadaan fiber itu sangat penting untuk meredam getaran itu karena dia sebagai kontribusi utama dalam konstan redaman tadi. Ya, jadi ketika helm itu bertumbukan dengan aspal, dengan jalan, nah itu sebetulnya berapa HIC-nya, head injury critical-nya. SNI menyarankan tidak boleh lebih dari 3.000. ASTM menyarankan tidak boleh melebihi 2.500. Kemudian standar Eropa tidak boleh melebihi 1.000. Nah, ya kita mengikuti itu. Ya. Nah, perhitungan SNI sendiri tidak pernah menghitung HIC. HIC dilakukan ya kalau kita di fisika bisa menghitung itu gitu ya. Jadi head injury critical bisa menghitungnya. Jadi sebetulnya material kita itu ada pada HIC berapa. Untuk helm saya sih di sawit pada mikropartikel itu HIC-nya sampai di angka 750 gitu ya. Sementara persyaratan dari American Standard aja maksimumnya adalah 2.500, Eropa 1.000 gitu ya. Nah, itu kriteria pengujian terhadap kualitas redamannya. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk helm lagi adalah kalau di SNI pecah itu jelek, tapi analisis fisika saya tidak seperti itu. Pecah tidak apa-apa, asalkan energi itu sudah terserap semuanya oleh komposit itu, sehingga tidak terjadi resonansi pada otak atau tengkorak kepala kita. Karena otak dan kepala itu memiliki frekuensi alami. Ada penelitian ahli biologi mengatakan bahwa tengkorak manusia sama otak kita itu punya frekuensi alami sekian, gitu. Saya lupa angkanya, sekian. Nah, kita tidak boleh memberikan angka yang sama pada frekuensi alami itu. Kalau frekuensi yang sama kan akan terjadi resonansi. Nah, resonansi itulah yang akan mengakibatkan terjadi gegar otak. Ya akan terjadi cedera kepala lah intinya, gitu ya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Jadi helm pecah tidak masalah, tapi sejauh tumbukannya itu energi kinetiknya sudah diserap sama komposit itu ya sudah aman kepala kita gitu ya. Daripada helm tidak pecah tapi energi kinetiknya dirambatkan dan dirambatkan itu sama atau lebih dari frekuensi alami pada otak kita gitu. Nah, itu sejauh itu pengujian yang saya lakukan gitu terhadap material helm sampai pada sekarang sudah fase komersialisasi gitu. Nah, untuk nano memang belum dilakukan. Jadi kalau memang Anda ingin membuat helm nano, ya mungkin masih ada novelty. Kalau saya kan
membuatnya helm dari rotan, kenaf, sama sawit pada ranah short fiber dan mikropartikel. Pada variasi konsentrasi sampai pada 5% sampai 30%. High filler loading kami pernah menggunakan ya sampai pada 70%, 80%. Gitu. Ya, cuman kembali bahwa semuanya itu ada cost analisisnya ya gitu, analisa ekonomi. Jadi ya masyarakat kan kalau terlalu mahal tidak bisa mengakses gitu. Ya begitu Pak jawaban saya. Terima kasih Bu Siti untuk jawabannya. Ya. Selanjutnya dari Hadi Saryono dari BSN. Ini terkait bahan baku. Nah, bahan baku yang sudah diimplementasikan seperti rotan dan sawit itu kan perlu waktu dan waktu yang lama dan lahan yang cukup luas itu. Apakah untuk bahan bakunya bisa diganti dengan tumbuhan yang cepat tumbuh seperti enceng gondok seperti itu, Bu? Saat ini yang memang kalau untuk rotan tidak realistis. Saat ini menerapkan komposit pada rotan, kalau secara lab, secara hitungan ilmiah itu ya rotan itu bagus, kenaf juga bagus, nggak bisa ya itu sudah terbukti, sudah saya cek gitu ya. Rotan, kenaf itu digunakan komposit itu ya intinya secara kualitas bagus gitu ya. Namun masalahnya berkaitan dengan cost analysis dan kesiapan bahan baku. Nah itu yang menjadi masalah gitu ya. Kan kalau sudah komersialisasi, sudah masyarakat dijual di masyarakat, sementara proses di industri kan tidak bisa dalam ukuran kilo ya. Kalau helm itu sekarang kalau proses produksi pabrik itu saya sudah menggunakan ukuran 5 ton, 3 ton gitu ya. Nah itu secara resource bahan baku itu untuk rotan dan kenaf itu sangat sulit gitu ya. Nah oleh sebab itu dengan pendanaan riset di sawit itu ya saya sendiri menganalisis ya bersyukur ya Allah itu menuntun langkah gitu ya, bahwa ternyata dengan sawit ini adalah sesuatu yang saat ini paling realistis untuk mewujudkan langkah komersialisasi ini, berbasik dari pengujian riset awal yang sudah kami lakukan sebelumnya gitu. Dengan sawit ini ya seiring dengan kebutuhan manusia akan minyak nabati dan turunannya, ya siapa sih sekarang yang nggak ngelihat sawit gitu ya di Indonesia ini ya. Setiap kali kunjungan ke industri-industri CPU itu limbahnya sudah luar biasa. Kita bisa menggunakan fibernya atau menggunakan TKKS-nya, fiber yang di dalam itu, di dalam biji sawitnya itu atau TKKS-nya itu luar biasa limbahnya gitu ya. Kalau fiber sih masih berebut dengan bahan bakar ya, tapi kalau TKKS nggak ada rebutan itu ya. Silakan aja kalau mau ambil gitu ya. Nah, itu paling realistis gitu ya. Nah, kalau berkaitan dengan budidaya, untuk tanaman apa saja, kalau kita sudah melihat itu memiliki nilai ekonomi tinggi, industri sudah percaya, pemerintah juga mensupport, budidaya saya pikir nggak ada masalah gitu ya. Mau budidaya rotan, lahan kita masih luas di luar Jawa itu. Ya, saya pernah mendatangi industri di Aceh itu. Ya kalau mau budidaya rotan di sana ya luar biasa gitu ya. Kalau mau budidaya tanaman yang lain itu asalkan secara sains bisa dipertanggungjawabkan, budidaya lancar, ya cost analisis bisa turun. Gitu. Jadi sebetulnya tidak masalah. Nah, masalahnya sekarang apa ya? Untuk membudidaya rotan, membudidaya ya kenaf itu ya sangat sulit gitu ya, sangat ya bukan sulit ya kayaknya nggak tahu ya butuh dukungan lahan, butuh dukungan dan sebagainya. Kalau sawit kan tinggal pakai gitu. Ya termasuk kalau enceng gondok ya, enceng gondok itu kan tanaman air ya, tanaman air. Riset enceng gondok saya belum pernah melakukan, tapi enceng gondok itu sekarang mau diambil apanya dulu terhadap nano materialnya gitu ya, atau nano fibernya gitu ya. Kita mau ngambil dari sisi apanya, apakah dari sisi daun, dari sisi batang, atau semuanya kita gunakan, ya secara budidaya ya memungkinkan saja. Kan sudah saya jawab bahwa biodiversity, sumber daya alam hayati di Indonesia ini, kalau kita mau budidaya ya it's okay aja gitu, asalkan memang banyak dukungan. Terkadang masalahnya industri itu ya kadang kurang klik ya terhadap beberapa sumber daya alam kita yang terbatas gitu ya. Budidayanya agak sulit dan tidak konsisten, sustainable. Saya tuh beberapa kali menawarkan di industri, misalnya contoh ya, saya menawarkan produk hasil komersialisasi ke Astra. Astra itu sangat
rigid, sangat detail terhadap bahan baku. Mereka tidak mau ketika sudah oke, sudah tanda tangan kontrak terkait dengan penggunaan material biokomposit atau nanokomposit akan terhalang oleh bahan baku. Nah, itu yang sangat penting gitu ya. Nah, itu mereka sangat di mana bahan baku yang didapatkan. Bagaimana kalau sawitnya di Jawa habis? Bagaimana kalau di luar Jawa beda komposisinya dan seterusnya. Nah, itu industri-industri besar sudah berpikir ke arah sana ya, bahwa jangan sampai lini produksi mereka itu terganggu hanya karena bahan baku. Nah, itu apalagi bahan baku yang ekstrim berkaitan dengan cuaca gitu ya. Nah, jadi ya saat ini yang saya pikir dengan riset saya ini ya sawit ini adalah sangat potensial gitu ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita mau mengembangkan yang lain ya oke-oke aja gitu ya, kayak pabrik tebu, pabrik gula itu ya, limbah dari padi itu kan ya sustainability-nya bagus ya. Ya itu bisa-bisa saja gitu ya. Begitu Pak jawaban saya. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Ini Iya, ada ya. sebelum masuk sesi raise hand, satu pertanyaan lagi ya Bu, yaitu dari Mulyadi Ya. Ramli dari Unsyah Banda Aceh. Secara umum salah satu permasalahan dalam memproduksi nanopartikel yaitu mengontrol sistem dari homogenitas, yaitu homogenitas yang tinggi dari ukuran dan dari bentuknya seperti itu Bu. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu, metode yang paling efisien untuk mendapatkan nanopartikel dengan homogenitas tinggi, khususnya buat untuk serat tanaman itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Ya, ya menurut saya ya memang betul ya bahwa mendapatkan nanomaterial itu kendala terbesar adalah homogenitas terhadap ukuran. Kita bisa mencapai ukuran di bawah 100 nano pun itu juga dalam rentang gitu ya. Kalau dalam uji kalau kita membuat kurva Gaussian gitu kan ya ada bentangan gitu ya, ada rentang di mana ukuran nano kita itu sekian sampai sekian ya. Memperkecil rentang itu ya menjadi PR tersendiri gitu ya. Tapi menurut saya ya untuk pembuatan nano yang memperkecil risiko penggumpalan itu menggunakan sistem kering ya. Menurut saya ya menggunakan sistem kering dan energinya juga lebih murah gitu ya. Kalau menggunakan wet itu bisa sih menggunakan sistem basah kalau memang penerapannya akan ke arah basah gitu ya. Tapi kalau penerapannya ke arah output ataunya ke arah kering ya nggak bisa. Jadi kalau misalnya gini, ke arah basah itu misalnya apa? Oh kita mau membuat nanomaterial itu mau diaplikasikan ke arah farmasi obat yang dalam bentuk liquid gitu ya. Nah itu kan aplikasinya memang nantinya ke basah ya. Nah itu bisa membuat nanomaterial memang dalam bentuk ya basah dengan pelarut yang sesuai. Ya tentunya pelarut ini komponen yang utama kalau kita membuat sistem basah itu kita membuat pelarut material itu yang cocok itu dengan apa gitu ya. Karena kalau pelarutnya tidak sesuai ya dia tidak bisa terdifusi dengan baik, tidak bisa terdispersi dengan baik, menggumpal ke sana kemari gitu ya. Nah, jadi kalau membuat sistem basah ya pelarutnya ini harus kita pelajari betul gitu ya. Dan aplikasinya ke arah sistem basah gitu ya. Tapi kalau pada komposit kan aplikasinya harus sistem kering gitu ya. Nah, sistem kering ini yang agak sulit gitu ya jika kita misalnya membuat nanomaterial dengan menggunakan ultrasonikasi, membuat material dengan menggunakan fibrilasi pada wet case milling. Nah, itu sulit gitu ya. Karena akan step berikutnya adalah menghilangkan kadar air. Nah, ketika menghilangkan kadar air inilah terjadi penggumpalan yang ya penggumpalan yang menjadi masalah. Kemudian nanti akan bisa bergabungnya kembali ukuran-ukuran kecil itu gitu ya. Menggumpal lagi bergabung kembali kan bisa jadi material yang sudah nano itu bergabung kembali gitu ya. Nah, makanya di kimia itu kan ada bahasanya apa ya saya lupa. Ada bahan kimia saya pernah diperkenalkan itu sama untuk sistem basah menggunakan supaya dia tidak bergabung kembali partikelnya ketika nanonya bisa bertahan, yaitu ada kayak diberi ekor gitu ya, diselimuti sesuatu nanti diberi ekor supaya nanti tidak bisa menggabung kembali. Nah itu ya bisa dilakukan ya, tapi ya jawaban saya kita lihat dulu aplikasinya mau kemana gitu. Kalau
menggunakan sistem basah ya kita bisa menggunakan itu tadi ya, ultrasonikasi bisa kita pakai, hidrotermal bisa kita pakai, autoclave yang apa namanya sistem ledakan autoclave juga bisa gitu ya. Tapi kalau sistemnya kering ya kita harus menggunakan material-material yang ya milling, electrospinning, berikutnya ya milling kan bermacam-macam ya, ada hammer mill, ada ball mill dan seterusnya. Ya itu jawaban saya mungkin Pak. Kira-kira. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya masuk ke sesi raise hand. Silahkan untuk para peserta untuk memencet tombol raise hand. Atau Bu Kristina mungkin mau bertanya melewat sesi raise hand. Terima kasih Mas. Tadi saya melihat ada test piece nano composite dan komposisi XRD. Saya ingin bertanya, itu Ibu lakukan di mana? Dan yang kedua, tadi saya lihat Ibu ada pengembangan dalam nano composite di bumper, ya. Oh, bumper ya. Saya pernah mengembangkannya Bu, tapi dengan fillernya menggunakan alumina ditambah serat TKKS. Tapi serat TKS-nya masih dalam bentuk belum nano. Jadi saya ingin bertanya dari pengalaman Ibu, pengujian apa saja yang Ibu lakukan dan standar apa yang digunakan dalam pengembangan bumper tersebut. Terima kasih Bu. Ya, pembuatan test piece tadi ini saya sudah jelaskan awalnya menggunakan hot press, tapi saya melihat tidak baik. Jadi dengan hot press banyak penggumpalan di kesana kemari ya. Jadi hasil sifat mekaniknya turun gitu ya. Akibat penggumpalan itu turun. Ya, yang terbaik ketika uji test piece ini adalah menurut saya menggunakan injeksi, karena aplikasi produknya nanti juga injeksi molding. Jadi ya saya sarankan tidak usah ragu-ragu ketika bisa mengakses injeksi molding, sebaiknya pakailah injeksi molding. Berikutnya untuk pertanyaan untuk uji XRD. Nah, uji XRD ini saat ini peralatan XRD itu sudah banyak yang dimiliki ya. Di Bogor aja ya, ini saya bicara di Bogor ya. LIPI, Batan, Litbang Kehutanan, Litbang Pertanian, IPB, ya itu punya semua gitu ya. Jadi XRD itu sebetulnya sudah banyak dimiliki ya, X-ray diffraction ini ya. Nah, masalahnya sekarang kemampuan menganalisis XRD ini yang penting, yang tidak banyak orang punya gitu ya. Nah, bagaimana bisa membaca hasil analisis XRD itu sampai pada level 1, struktur kristal. Yang kedua, parameter gizinya. Yang ketiga, jarak antar bidannya. Yang keempat adalah indeks Miller-nya, gitu ya. Yang kelima adalah kristalinitas dan amorfnya. Ya, berikutnya fasa yang terbentuk. Tidak hanya struktur kristalnya, tapi fasa yang terbentuk. Fasa itu kan bisa BCC, FCC, side center, simple, gitu ya. Nah, kemampuan menganalisis itu yang tidak dimiliki oleh sembarang orang. Nah, kalau alat banyak dimiliki. Nah, ketajaman di dalam analisa ini sangat berpengaruh terhadap prototipe terhadap produk-produk dan terhadap tulisan karya ilmiah kita. Ya, jadi untuk X-ray begitu Bu. Jadi kemampuan menganalisis. Jadi menentukan peak ini indeks Miller-nya berapa. Kemudian jika dicocokkan dengan pembandingan fiberglass, apakah itu bagaimana? Parameter gizi A, B, C, alfa, beta, gamma pembentuknya bagaimana? Apakah bisa jadi struktur kristalnya sama, kristalinitasnya tinggi, tapi fasanya berbeda. Nah, ketika fasa berbeda, berarti akan mempengaruhi sifat mekanik juga. Siapa tahu ini BCC, siapa tahu ini FCC, gitu kan? Nah, jadi kemampuan analisis itu yang penting Ibu untuk dikuasai, gitu ya. Nah, kebetulan kalau saya di fisika kan mengajarnya fisika zat padat, karakterisasi material, gitu ya, metode karakterisasi biofisika. Nah, ya itu menunjang gitu ya. Jadi untuk menunjang pada analisis X-ray sendiri, dan kami di fisika juga punya alat X-ray gitu. Nah, mungkin seperti itu jawabannya. Kalau yang untuk bumper, nah bumper ini industri ada yang menerapkan, kalau industri kayak mobil-mobil Toyota itu sudah menggunakan injeksi molding Ibu. Jadi menggunakan injeksi molding di mana kita bisa menggunakan nano, mikro atau short fiber gitu ya. Nggak masalah kalau injeksi molding kan tinggal dihasilkan granular saja. Jadi tinggal dihasilkan granul seperti ini ya. Granulnya seperti ini. Nah, masalahnya kalau kita mau hadir di UKM,
Jadi kalau hadir di UKM itu untuk membuat damper itu dia tidak mampu membuat injeksi molding yang dilakukan dengan menggunakan cetak dingin. Kalau cetak dingin berarti matriknya atau polimernya pasti menggunakan polimer cair, bisa menggunakan polyester atau bisa menggunakan epoksi. Jadi tingkat kesulitan pada penerapan TKKS atau material alam yang lainnya pada cetak dingin adalah kompatibilitas antara resin cair itu dengan serat ini gitu loh. Karena kalau dengan fiberglass itu kan dia hidrofobik ya, artinya ketika dikenai cairan itu kan set gitu loh. Jadi cairannya itu bisa lengket, bisa pas gitu ya. Tapi dengan fiber ini beda, karena fiber ini memiliki density yang ringan dan dia harus kita kasih penghubung untuk oil base gitu loh ya. Kalau water base sih oke ya, tapi kalau oil base harus kita kasih coupling agent, harus kita kasih penghubung. Kalau enggak ya dia akan ngambang gitu ya. Polimernya, cairnya akan habis banyak gitu ya. Di polimernya, tapi kayak karena pemborosan itu karena sifat permukaan yang tidak diatur pada fiber itu. Jadi kita harus bermain di sifat permukaan. Nah, oleh sebab itu pengujian sifat permukaan itu yang penting ya seperti ini, yang seperti yang saya tunjukkan ini. Ya, jadi kita harus mengetahui sifat permukaan. Ya, jadi sifat permukaan yang ada pada sawit atau material sumber daya alam yang lainnya, rotan dan seterusnya itu bagaimana respon dia terhadap oil base gitu. Karena bumper itu kalau cetak dingin pakai oil base, tapi kalau dengan injeksi molding nggak masalah. Kalau injeksi molding kan ya membuat seperti helm ini ya, it's okay gitu ya. Ya begitu Ibu jawabannya. Begitu Pak. Terima kasih Bu Siti. Dari Ibu Ria ada tambahan lagi atau udah cukup Bu? Pertanyaan selanjutnya dari Valderika, silakan untuk bertanya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal ya. Oke. Izin bertanya Ibu. Ya. Saya Valderika dari Unicom. Saya mau bertanya untuk proses milling. Durasi pada proses milling ini kan mempengaruhi ukuran dari partikel yang akan dihasilkan. Nah, pada proses milling pada rotan ini, durasi yang dilakukan itu berapa jam dan berapa kecepatan yang dilakukan pada proses milling ini? Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Pada tahap pertama sampai lolos 200 mesh itu RPM-nya 25.000 RPM. Ya. 25 RPM itu dengan waktu 5 menit sudah cukup. Menghasilkan ya 25 kilo sampai 50 kilo. Gitu ya. Jadi kita ada alatnya. Kita sebetulnya ya kita waktu itu beli sendiri ya. Di dalam alat itu sudah termasuk shaker. Jadi milling dan shaker. Millingnya pun bertahap sampai pada lolos 200 mesh itu ya intinya 5 menit 10 menit kita menghasilkan 25 sampai 50 kilo. Ya, jadi cycle time-nya seperti itu. Kalau dilanjutkan ke nano, nah melanjutkan nano itu kita bisa menggunakan, kalau kami waktu itu menggunakan di LIPI itu hammer mill. Alatnya sudah skala industri, tapi masalahnya ada permasalahan masalahnya. Nah, di waktu kita pakai hammer mill itu ingin mendapatkan nano, dapat nanonya. Tapi dipakai itu putus ini ya. Waktu itu saya ganti gulungan atau gulungan trafonya atau gulungan apanya ya. Baru dipakai 1 kali proses itunya putus, ganti 2,5 juta atau 2 juta waktu itu ya. Ya begitu, jadi alatnya nggak memadai. Pakai ball mill waktu di LIPI juga waktu itu ya, karena mungkin nggak punya alat sendiri ya, cost analisisnya mahal gitu ya, jadi akhirnya ya kita pernah kerjasama perusahaan PT Fluoris itu di karbon aktif. Karbon aktif levelnya nano. Nah, dia punya alat yang impor dari luar itu sebentar Bu, 5 menit 10 menit juga sudah dapat kapasitas itu 100 kilo, 500 kilo gitu. Pabrik besar itu karbon aktif.
Nah, masalahnya karena dia karbon aktif, kalau kita nggak karbon itu pembersihannya. Jadi dibersihkan dulu, kan dia karbon ya, hitam ya. Jadi dibersihkan dulu baru sampel kita masuk gitu. Ya karena namanya juga punya orang ya. Jadi ya kita sesuaikan. Tapi kalau Ibu tanya RPM di awal sampai 200 masuk 25.000. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya Mas. Boleh Mas saya? Boleh, Silakan Bu. Bu Sri Cici. Oke, terima kasih banyak. Iya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, boleh saya panggil Ibu Siti? Ibu Siti, saya mohon penjelasan mengenai slide yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan tentang slide yang bergambar peluru dan pistol. Itu ininya maksudnya yang bagian mananya ya? Itu material yang akan ditembak ataukah bagian apanya begitu? Karena kami pernah melakukan penelitian mengenai rompi tahan peluru ya. Itu dari keramik, Bu Siti. Nah, apakah ini juga mengenai materialnya yang akan ditembak dengan pistol dan karakteristik tadi tipenya MUI 1 itu ya dari kecepatan 320 meter per detik begitu atau gimana? Mohon penjelasan ini. Dan nanti karakteristik materialnya juga seperti apa? Terima kasih banyak Bu Siti. Ya, sama-sama Ibu. Jadi pertanyaan terhadap rompi anti peluru ya Bu ya. Tadi sempat terputus soalnya. Ya begitu ya Pak. Maksudnya yang Ibu buat ini yang dari ini nih yang maksudnya yang apanya yang dibuat? Oh, oke. Ya. Ya, oke Bu, paham. Begini Bu. Ya, jadi ini Bu. Ya, jadi rompi anti peluru ini saya buat dari long fiber tandan kosong kelapa sawit yang dibuat dalam sistem woven dan non woven waktu itu ya. Jadi kita variasi, yang non woven kita produksi dengan Balai Besar Tekstil, yang woven kita produksi dengan UKM tenun gitu ya. Nah, dalam sistem anti peluru itu saya buat dalam sistem sandwich gitu Bu. Dalam sistem sandwich orientasinya 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Jadi ketika membuat long fiber sawit itu ditenun, gitu ya Bu ya, ditenun itu kita buat dengan 3 arah yang berbeda. Jadi 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kenapa kok dibuat dengan orientasi yang berbeda? Karena arah peluru datangnya itu bisa jadi arah horizontal, arah vertikal, dan membentuk sudut 45 derajat. Gitu. Jadi kita susun, dan itu membuatnya dalam bentuk kain. Kainnya yang kita orientasinya kita arahkan. Nah, membentuk kainnya itu kita kerjasama dengan UKM tenun. Ya, UKM tenun. Nah, long fiber itu dibuat kain. Nah, berikutnya setelah dibuat kain, kami buat dengan menggunakan sistem hot press. Kami kerjasama dengan PT Kemenangan membuat sistem apa ya Bu ya, sandwichnya itu sampai pada ketebalan tertentu dimix dengan karet. Gitu. Jadi waktu itu tidak hanya sawit saja, tapi kita menggunakan mix dengan karet alam. Sampai pada suatu ketebalan 3 cm sampai 4 cm. Nah, ketika sudah didapatkan, maka kami membuat kan ketika mencetak anti peluru itu sudah membentuk badan kita seperti kaos singlet gitu ya, sudah membentuk badan kita. Kemudian kita uji, kita bawa ke Pindad. Ya, waktu itu kita datang ke Pindad menggunakan pistol dan laras panjang. Menggunakan pistolnya Glock dengan tipe pelurunya MU1TJ gitu ya. Pada jarak tembak efektif untuk Glock itu 25 meter sampai 30 meter. Ya, kemudian sedekat-dekatnya kita pakai jarak 5 meter, tapi sebetulnya 5 meter itu tidak jarak efektif, jadi tidak bagus. Yang bagus adalah 25 sampai 30 meter. Untuk laras panjang kita berada pada jarak minimal 50 meter. Nah, jadi seperti itu. Ya, beberapa sampel kita bawa dengan variasi yang berbeda, ada yang tembus, yang tidak tembus ya seperti pada gambar ini, artinya dia hanya nempel di permukaan.
Nah, pengujian yang kita lakukan adalah pengujian analisis pure fisika berkaitan dengan momentum dan tumbukan. Jadi sejauh mana peluru itu punya kecepatan berapa, Bu? Jadi kan di Indonesia ini pengujian real time terhadap peluru kecepatan itu kan tidak ada. Oleh sebab itu kita anggap peluru itu bergerak dengan gerak lurus beraturan. Jadi dengan peluru itu gerak lurus beraturan, sebetulnya dia punya kecepatan berapa. Nah, kecepatan berapa itulah kita anggap sebagai kecepatan awal ketika dia berada di permukaan sampel, permukaan seed body seed itu. Nah, V0 itu nanti kita cari berapa percepatan yang terjadi di dalam sampel itu sampai kedalaman yang dituju. Kalau kita ingin kedalamannya di 1 mili, 0,1 mili, ya enggak apa-apa. X-nya itu kita buat 0,1 mili sebagai desain rancangan anti peluru kita. Nah, sehingga kita tahu percepatannya. Percepatan itu sangat mempengaruhi terhadap analisa konstanta tadi, konstanta redaman yang dimiliki oleh sampel. Gitu. Nah, berikutnya adalah penembakan itu apakah yang diinginkan 1 kali tembak selesai atau harus 3 kali, harus 4 kali gitu kan? Apakah kita ingin baju anti peluru itu tahan tembakan 3 kali, dor gitu misalnya kan, 3 kali, 4 kali, ataukah hanya 1 kali? Tapi informasi dari polisi kalau sudah 1 kali tembak sudah nggak berpakai dia saat ini gitu. Kalau yang untuk impor ya, tapi waktu saya ini saya tembak 3 kali waktu itu. Ya gitu. Jadi pakainya yang serat panjang kalau begitu ya Bu, bukan nano ya Bu ya. Mohon maaf. Serat panjang. Iya, serat panjang berarti ya Bu. Kita pakai serat panjang. Iya. Iya. Kemudian serat panjang yang kita buatkan. Ketebalan kainnya berapa Ibu? Ada. Ketebalan kain ya. Ketebalan kainnya mungkin 0,5 senti ya. Nggak sampai kayaknya, tipis sekali Bu, nggak sampai 0,5 senti ya, di bawah 0,5 senti. Tapi kita lapis kan Bu, kita lapis sampai pada 10 lapisan. Kita variasi sih waktu gitu. itu. Kita waktu riset kita variasi 5 lapis sampai 28 lapis. Karena Kevlar itu ya pakai Kevlar ya Bu ya. 28 lapis di situ ya Bu. Pakai Kevlar juga. Saya nggak pakai Kevlar. Saya nggak pakai Kevlar. Oh nggak pakai Kevlar. Tapi Kevlar itu lapisannya sebanyak 28. Nggak pakai. Nggak pakai Kevlar saya. Hanya pakai karet tadi ya Tapi Bu. Perlu diketahui bahwa anti peluru yang ya, saya pakai karet alam. Nah, karet alamnya dibuat ketebalan 0,5 senti, ketebalan 0,3 senti gitu. Ya kita lapiskan di 3 lapis ya Bu ya, di tengah, di belakang sama ya kita susun. Jadi sandwich gitu loh Bu, kompositnya komposit sandwich. Iya Bu. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Mudah-mudahan ini sudah sama-sama produksi atau belum Bu? Oleh Pindad? Belum. Diproduksi Pindad belum, tapi diproduksi oleh PT Kemenangan sudah. Tapi ya masalahnya ini lagi sedang Bu, penjajakan kerjasama dengan Kemenhan kan beredarnya rompi anti peluru ini kan tidak bisa sembarangan ya, kan harus punya lisensi dari Kemenhan. Produksi anti peluru aja, penelitian aja di IPB sudah banyak didatangi oleh beberapa orang, kan takutnya menyediakan terorisme dan seterusnya gitu ya Bu ya. Jadi harus Bu. Bekerja sama dengan BBT juga Ibu, Balai Besar Tekstil? Iya, Balai Besar Tekstil. Iya baik. Ya. Terima kasih banyak Ibu Siti. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.